Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang tadi kita sama-sama dengarkan adalah surah Asy-Syu'ara ayat 84. Di mana ayat ini memang tidak panjang, tetapi kalau saya boleh bacakan terjemahnya adalah sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk membahas ayat tersebut dan mengkaji lebih dalam makna dari kata-kata buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, sudah hadir bersama kita Ustadz Andi. Silakan Ustadz Andi, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi harabal batil wa aidal haqq, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan bismillah kita semua berperi. Ar-Rahmanir-Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya khairil bari. Jamaah hadirin, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang semoga semuanya disayang Allah. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Di mana hamparan bumi ini yang luas kita injak, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita sanjung-sanjung. Ada seorang yang mengerjakan sholat 5 waktu tanpa ia tinggalkan. Sholat duha dia kerjakan setiap hari. Bahkan tengah malam ketika kita nyenyaknya tidur, dia bangun melakukan ibadah qiyamul lail. Namun ketika Allah uji dirinya dengan sesuatu yang membuat hatinya tak nyaman, lantas ia marah-marah. Bahkan ada beberapa kali orang yang ke tanah suci, dia bolak-balik ke tanah suci. Berkali-kali ia melaksanakan ibadah di tanah suci. Namun ketika Allah uji hatinya, Allah uji dengan ketidaknyamanan hatinya, lantas ia marah-marah. Bahkan ada seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami yang menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya. Ketika mendapatkan sesuatu yang tak nyaman, membuat hatinya tak nyaman sehingga ia marah-marah. Ketika puncaknya ia marah, lisannya tak terkontrol, mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan ada seorang guru ngaji ustadz, ketika mengajarkan anak didiknya, tak sesuai dengan perasaan hatinya, lantas ia marah-marah bahkan memukul muridnya. Ada seseorang yang ketika puncak kemarahannya, tak terkontrol lisannya, mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan kata-kata binatang dia keluarkan. Banyak terbukti di kalangan kita melihat orang seperti itu. Ayah bunda, ketahuilah, ketika kita menyelesaikan suatu masalah dengan marah-marah, itu akan menjadi permasalahan baru di akhirnya. Tak ada sesuatu masalah yang diselesaikan dengan marah-marah. Ketika seseorang marah-marah pada puncaknya,
Ia dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga dirinya dikuasai hawa nafsu, terpuncaklah keluar amarah. Bahkan dia bisa membunuh tanpa menyentuh seseorang dengan marah-marah. Ustadz, marah itu boleh Ustadz, asal pada tempatnya. Siapa yang setuju dengan kata-kata tersebut? Ada yang setuju? Boleh marah Ustadz, asal pada tempatnya. Cung, siapa yang setuju? Ada yang setuju? Boleh marah Ustadz, asal pada tempatnya. Ayo Cung. 1, 2. Saya mau tanya, belajarnya di mana? Sama siapa? Pernahkah kita membaca arti Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian boleh marah asal pada tempatnya. Pernah melihat firman Allah seperti itu? Atau pernah mendengar suatu hadis Nabi yang mengatakan, wahai ummati, ummati kalian boleh marah asal pada tempatnya. Saya mondok 8 tahun tak pernah mendapatkan ayat dan hadis seperti itu. Adanya di dalam Al-Quran. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi bagaimana Ustadz? Saya sering marah di rumah. Dan pada akhirnya marah itu capek. Saya tahan amarah saya. Setiap anak saya tak mendengarkan kata-kata saya. Amarah saya tahan. Bunda, ayahanda. Semakin Anda menahan amarah dalam tubuh Anda, itu akan berdampak negatif pada tubuh Anda. Ketika engkau sering menahan marah, detak jantung berdebar kencang, aliran darah masuk ke dalam otak, pecah pembuluh darahmu. Berapa banyak orang yang menahan amarah akhirnya stroke. Jadi Ustadz, bagaimana totalitas menahan amarah agar senantiasa lisan kita terucap baik adalah sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Waj'alli lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah lisanku ini tutur kata yang baik untuk generasi yang akan datang. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya 5 kategori akhlak. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sabar. Yang rela mengorbankan anaknya dipotong untuk Allah. Nabi Ibrahim taat, tawakal, ikhlas dan istiqomah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar senantiasa umat-umat yang akan datang mengikuti langkah-langkah akhlak Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah kabulkan doanya, generasinya menjadi generasi para nabi dan para rasul. Yang ditutup oleh Nabi Yuna Nabi Muhammad SAW dari generasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi gimana Ustadz? Marah boleh pada tempatnya? Oh tak boleh. Totalitas menahan amarah adalah sabar. Marah adalah tempatnya di neraka. Tak ada di surga orang yang marah-marah. Surga tempatnya orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Muhammad SAW berjalan bersama Abu Bakar Siddiq. Di tengah perjalanan dihampiri oleh orang Yahudi. Itu Abu Bakar dicaci maki oleh orang Yahudi. Rasulullah melihatnya. Tapi Abu Bakar tak membalasnya. Keesokan harinya dia lewat tempat itu pula. Disampiri ketemu orang Yahudi itu. Dicaci makinya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tak membalasnya. Masuk ketiga hari lewat di tempat semula. Itu Yahudi nyamperin Abu Bakar. Dicaci makinya Abu Bakar. Pada ketiga hari dibalas dengan cacian maki oleh Abu Bakar. Lantas Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar tahu Rasulullah meninggalkan. Dikejarnya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan aku tanpa salam? Oh begini sahabatku. Dari hari pertama dan hari kedua, ketika engkau dicaci maki oleh orang Yahudi itu, kau tak balas. Aku melihat hari pertama di belakangmu ada malaikat. Di hari kedua engkau dicaci maki, engkau tak balas. Aku lihat kerumunan malaikat di belakangmu.
Di hari ketiga engkau dicaci maki dan engkau balas cacian maki itu kepada orang Yahudi. Apa yang terjadi? Malaikat itu pada bubar semuanya. Yang ada iblis berderet di belakangmu. Marah. Marah adalah salah satu cara untuk menyebabkan kecelakaan kita. Kita akan terjerumus oleh amarah. Karena amarah itu dapat menimbulkan perkataan-perkataan kita yang tidak baik. Ayahanda ibunda sekalian, bagaimana kita bisa mengontrol amarah? Bagaimana kita bisa mengontrol lisan kita agar senantiasa keluar dengan kata-kata yang baik? Perbanyaklah, basahilah lisanmu dengan zikrullah. Ketika lisan ini basah dengan zikir Allah, senantiasa Allah akan jaga lisanmu. Karena lisanmu itu adalah harimaumu. Harimau adalah binatang buas yang harus kita tundukkan. Demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, ya, orang yang tidak diragukan lagi kesolehannya, bahkan dapat julukan itu Khalilullah, ya. Khalilullah itu kalau ada dikatakan sahabatnya Allah, karena apa? Dekat sekali. Padahal beliau ini nabi, ya, Khalilullah. Nah, ibu, bapak bicara panutan, tidak ada panutan kita selain nabi dan rasul. Yang tadi disampaikan adalah bagaimana dari ayat tadi menjelaskan doa dari Nabi Ibrahim. Nah, kita kalau mau jadi pembicaraan yang baik dari anak keturunan kita harus jaga semua sikap dan perbuatan kita. Seperti tadi Eyang juga menyebutkan menasihati anaknya sampai anaknya ingat ini nasihat dari eyang saya, nasihat dari ayah saya. Atau dulu mungkin gak jarang kita ngalamin ya Bu ya. Bu. Dulu ayah saya begini. Pernah gak Bu cerita begitu ke anak? Nah, ibu saya begini. Pernah gak Bu? Nah, nanti anak ibu akan cerita lagi ke anaknya. Anaknya akan cerita lagi ke anaknya. Begitulah pentingnya kita menjaga sikap dan perbuatan kita. Baik, ngomong-ngomong soal ayat dan bicara Nabi, silakan ada yang mau curhat gak? Atau ada yang mau nanya gak? Silakan Ibu. Angkat tangannya mana, siapa yang mau nanya? Banyak banget. Ya silakan Ibu, silakan. Ya, mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Neri Triyono dari Majelis Taklim Hasanah Darul Ulum. Izin bertanya Bapak Ustadz Andi Usman tentang menjaga lisan. Agar kita menjaga lisan dalam kebiasaan kita sehari-hari agar selalu baik dalam perkataan kita walaupun kita dalam keadaan lelah maupun sedang emosi. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz dijawab. Yang pertama, untuk menjaga lisan kita agar senantiasa kita baik. Apa yang kita keluarkan itu baik. Ibarat teko. Teko itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Untuk kita senantiasa bertutur kata baik. Yang pertama, sandarkan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kita harus tahu bagaimana karakter Nabi Muhammad SAW untuk menjadi umat yang baik. Karena sesungguhnya ketika kita mengikuti jejak Rasulullah, kita akan menjadi baik. Bagaimana mengikuti akhlak Rasulullah? Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat bertanya kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa akhlaki Rasulullah SAW?" Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Wahai Aisyah, bagaimana akhlak suamimu?
akhlak suamiku. Akhlak Rasulullah kata Aisyah adalah Al-Quran. Al-Quran jadi pedoman hidup kita. Al-Quran jadi pelajaran kita untuk menjadi hidup yang baik. Jadikan Al-Quran sebagai landasan hidup kita untuk menjadikan lisan kita menjadi baik. Ketika kita bersandar dengan Al-Quran, kita tahu ilmu hidup untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kita keluarkan suara-suara kita melalui landasan Al-Quran. Sandarkan akhlak kita kepada Al-Quran. Insya Allah akhlak kita seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi kalau kita baca Al-Quran ya, itu ciri-ciri dari kepribadian Al-Quran ada di dalam diri Rasulullah, ya kan? Wa ma arsalna ila rasulillahi uswatun hasana. Innama bu'itsu lil utamima makarimal akhlak. Bahwa Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak, ya kan, akhlak yang sempurna. Nah tadi ngomong-ngomong soal Khalilullah, Nabi Ibrahim itu udah gak ada keraguan, sama seperti Nabi Muhammad. Khalilullah itu bisa diartikan sebagai sahabat atau yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh Bu. Nyontoh lihat Nabi. Kalau Nabi sabar, kita juga harus bisa sabar. Jangan kalau ada orang suka bilang gini, Nabi itu sedikit marah, kalau saya sedikit-sedikit. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit. Nabi itu kalau sholat malam kakinya bengkak-bengkak karena berdiri. Kalau kita kakinya bengkak-bengkak karena asam urat. Tapi Mas David, seseorang itu bisa dilihat baik atau tidaknya. Ya. Itu dilihat dari lisannya. Dari lisannya, betul sekali. Lisan itu tercipta dari semuanya karakter. Iya. Kalau karakter kita seperti Al-Quran, maka keluarnya ayat-ayat suci. Masya Allah. Masya Allah, itu akan langsung tercermin ya, kayak teko ya Bu ya. Teko itu ngeluarin apa yang ada di dalamnya. Setuju ya Bu ya? Setuju ya Pak ya? Baik, kita akan lanjut lagi bahasannya. Jangan kemana-mana, hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Rabbi khalaq